Sepanjang hari ini kita akan banyak bicara tentang janji Tuhan dan bagaimana proses janji Tuhan itu bisa terjadi. Bisa dimunculkan. Di ibadah yang pertama tadi kita belajar tentang masa penantian. Tahukah masa penantian itu sering dikatakan masa yang tidak enak. Kenapa? Karena di titik itu seringkali kita harus sadar bahwa ada masa atau rentang waktu di mana sepertinya doa tidak terjawab. Sepertinya usaha menjadi sia-sia. Sepertinya tantangan tidak kunjung selesai. Nah masa penantian itu beneran ada, katakan beneran ada. Dan masa penantian itu bukan masa yang seharusnya kita itu anggap sebagai masa yang tidak enak, tidak nyaman. Karena sebenarnya masa penantian akan janji Tuhan itu adalah masa persiapan kita. Katakan masa persiapan. Makanya banyak orang percaya itu salah kaprah. Sehingga apa? Yang terjadi adalah di masa penantian mereka malah membunuh mimpi atau visi yang dari Tuhan itu. Maksudnya membunuh gimana Pak Denny? Membunuh itu artinya adalah mereka tidak lagi percaya bahwa mereka itu sanggup atau bisa meraih penggenapan janji itu. Makanya kita perlu belajar dalam masa penantian, tadi di ibadah pertama dijelaskan, masa penantian kita tuh gak boleh membunuh mimpi kita. Justru Anda harus tetap pegang karena Kaleb yang 45 tahun aja, rentang waktunya itu 45 tahun baru janji Tuhan itu tergenapi. Tuhannya itu gak pernah berubah loh. Tuhannya gak pernah menyerah. Yang menyerah siapa Bapak Ibu? Yang menyerah kita. Padahal mungkin di waktu kita menyerah, Tuhan itu lagi buka pintu. Ayo masuk, sayang. Makanya hari ini kalau ada masa penantian, jangan buru-buru buang mimpimu. Yang mengerti katakan yes. Wah Pak Denny mimpinya terlalu besar. Loh mimpi kalau beneran dari Tuhan, pasti besar. Pasti besar. Dan jangan takut dengan mimpi besar. Wong kita itu punya Allah yang besar kok. Tantangan Salatiga, karena ini kita berada di kota kecil. Mimpi besar itu seakan-akan gak mungkin. Mimpi besar itu Allah, mungkin gak ya di Salatiga? Mungkin Bapak Ibu. Percayalah bahwa kalau saya selalu belajar, tempat terbaik adalah dalam poros kehendak Tuhan. Kalau Tuhan memang tuntun Anda sampai di kota Salatiga, di tanah kota Salatiga ini, mimpimu itu akan terjadi dan penggenapan akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi ayo bermimpi besar. Jangan dibuang. Tuhan sudah kasih kok malah kita yang buang. Sayang. Katakan kanan kiri Anda, jangan buang mimpimu. Ya, justru rawat, kelola dan doakan. Jangan dibuang. Oke ya. Dan ibadah yang kedua kita akan belajar tentang perjalanan menuju penggenapan. Dan nanti di umum 3, saat mimpi menjadi nyata, itu apa yang terjadi? Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian? Jebakan dari sebuah penggenapan janji, biasanya orang percaya itu lupa. Bahkan lupanya bukan cuma lupa, ada tugas-tugas yang lain, ternyata lupa dengan pribadi yang justru memberkati orang itu. Makanya nanti di umum 3 kita akan banyak belajar tentang awasan-awasan yang seharusnya orang percaya tidak gagal atau jatuh ketika mereka itu jalan dalam penggenapan itu. Kalau jatuh, lihat ya akan ngulang. Orang kalau sampai jatuh dalam penggenapan, sudah meraih terus jatuh, lihat Anda akan mengulang lagi fase di mana tadinya Anda itu mungkin dulu waktu mau meraih itu, Anda itu berdoanya ngepen. Tahu ngepen ya? Berjuang begitu rupa, berdoanya tuh kayak tiap hari mengupayakan. Tapi pas tergenapi Anda akan lihat dan temukan, ada banyak orang loh. Ngomong kanan kirinya, itu enggak lagi nyindir Anda ya. Jangan nanti kesindir, repot saya. Saya tidak menyindir. Ada banyak orang pas butuh, Tuhan tolong. Pas dapat, sebentar ini ngurusin nota ini, nota itu, nota ini. Nanti nek jatuh lagi baru, Tuhan tolong. Balik lagi. Sudahlah kita itu tidak di orang Kristen yang begitu. Yang mengerti katakan yes. Harus naik level. Kalau Anda gak naik level, makanya Anda itu menyia-nyiakan waktu kehidupanmu. Yang mengerti katakan yes. Dan hari ini kita akan belajar tentang perjalanan menuju penggenapan. Karena perjalanan itu butuh waktu. Perjalanan juga gak selalu mulus. Ada kerikil, tanjakan, turunan, belokan. Dan kita harus jalani itu. Dan kabar baiknya perjalanan hidup kita dalam penggenapan janji Tuhan tidak seperti jalan tol. Katakan kanan kirimu tidak seperti jalan tol. Yang semuanya mulus-mulus saja sampai tujuan pasti tepat waktu. Enggak. Kadang kita seperti jalan Salatiga ke Semarang. Di Bawen ada macet-macet apa, kita nggak bisa nunggu. Kadang perjalanan itu seperti itu. Maka dari itu hari ini kita akan belajar bagaimana dalam perjalanan penggenapan sikap kita itu seperti apa. Karena kalau sikap kita salah,
maka kita nggak akan pernah sampai kepada penggenapan janji itu. Nah, sikap apa yang pertama yang kita perlu bangun? Yang pertama adalah Tuhan itu sikap yang menyadari bahwa Tuhan yang menaruh visi tidak pernah salah orang. Katakan tidak pernah salah orang. Katakan lebih keras, tidak pernah salah orang. Katakan kanan kiri Anda, Tuhan tidak salah memilihmu. Ya, Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai dengan yang ke-15. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbatin di Ofra, kepunyaan Yoas. Orang Abiezer itu sedang Gideon, katakan Gideon. Katakan lebih keras, Gideon. Anaknya mengirik gandum dan dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Lucu ya, ini ngirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Bentuknya itu kayak bola-bola berlubang begitu. Jadi memang mau sembunyi orangnya itu penakut sekali. Nah lihat di sini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saya bertanya-tanya, pahlawan gagah berani kok ngumpet? Betul nggak? Kok ngumpet? Apa Tuhan nggak salah ngomong tak? Apa Tuhan nggak salah panggil tak? Apa Tuhan nggak salah orang ya? Kok pahlawan gagah berani tapi kok ngumpet di tempat pemerasan? Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya, Tuhanku, sering ya kita begitu. Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca tadi, Tuhan memberikan visi itu kepada Gideon, katakan kepada Gideon. Dan dia itu bukan pahlawan menurut saya, dia seorang pengecut karena dia itu ngumpet. Nah tetapi kalau kita lihat begini, Tuhan beri salah orang, tidak, katakan tidak. Tuhan tidak salah orang karena Tuhan itu melihat sesuatu yang Gideon sendiri nggak lihat. Cara Tuhan bekerja itu bahkan kalau memilih seseorang untuk memberikan janji, visi atau mimpi dalam hidupnya, Tuhan itu melihat jauh lebih dalam, bahkan orang itu nggak bisa lihat bahwa dia punya potensi, kemampuan di situ. Maka dari itu hari ini, kalau Anda itu dipilih dan diberi janji oleh Tuhan, suatu janji yang menurut Anda ini nggak masuk akal. Aku tuh orangnya begini, kok dapat janjinya seperti ini? Nggak mungkin lah rasanya. Mungkin Tuhan salah orang, patahkan itu. Tuhan tidak salah orang. Tuhan nggak salah orang. Oh aku diberikan janji untuk menjadi suatu saat menjadi pimpinan seperti ini. Tapi ini loh, aku kondisinya begini. Percayalah, Tuhan gak salah orang. Janji yang Tuhan berikan, itu pasti kepada orang yang tepat. Dalam momen yang tepat. Yang mengerti katakan yes. Ya, lihat di sini. Yang jadi masalah, orang percaya bahkan, ketika dipilih Tuhan untuk suatu janji atau visi Tuhan, itu adalah minder. Katakan minder. Ngomong sama kanan kirinya, minder. Apalagi contoh ya, Anda punya bisnis. Tuhan taruh di hati Anda akan melebar ke kanan dan ke kiri. Akan berdampak ke sini, ke situ, ke sini. Ketemu saingan, minder. Kayaknya bukan buat aku ini janji ini. Perusahaan atau usahaku ini begini. Tokoku tuh begini. Mungkin buat itu loh sainganku yang lebih proper semuanya. Percayalah, kalau janjinya buat Anda, itu akan digenapi juga untuk Anda. Bukan untuk orang lain dulu. Yang mengerti katakan yes. Anda yang bisa jalani itu. Maka dari itu hari ini, mari kita belajar. Mindernya Gideon itu dari mana dilihatnya? Lihat di sini. Gideon berkata, Tuhanku, aku ini yang paling kecil. Gideon ini orang yang minder. Dia dipilih Tuhan, tapi dia minder. Dia dapat janji Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Dapat visi Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Dianya minder. Hari ini kita perlu tahu, minder itu bahaya. Katakan minder itu bahaya. Karena lebih keras, minder itu bahaya. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, minder itu salah satu bentuk egois. Karena orang minder cuma mikirkan dirinya sendiri.
orang minder itu egois sekali. Makanya hari ini jangan berpikir bahwa minder gak apa-apa. Minder tuh sangat egois karena dia berpikirnya aku gak bisa, aku gak mampu, aku. Makanya hari ini kalau ada kesempatan yang Tuhan buka, Tuhan percayakan sesuatu. Sebuah visi yang besar. Jangan tolak karena Anda minder. Jangan merasa Tuhan salah pilih orang hanya karena Anda minder. Karena lihat di sini Bapak Ibu, jika Tuhan menaruh visi, Ia pasti akan menuntun untuk menyelesaikannya. Filipi 1 ayat 6 berkata, Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai selesai. Sampai selesai. Enggak setengah-setengah sampai selesai. Nah lihat di sini, bahaya sikap minder yang pertama, orang yang minder, dia akan kehilangan passion. Kehilangan passion untuk mengejar mimpi yang Tuhan taruh itu. Gak ada gairah. Kenapa? Karena sudah merasanya aku gak bisa. Andaklah aku tuh begini orangnya. Ya aku cukup seperti ini, aku terbiasa begini. Orang yang minder, dia itu akan kehilangan passion dalam hidupnya untuk mengejar mimpi itu. Yang mengerti katakan yes. Bahaya yang kedua, orang yang minder gak berani ambil resiko. Orang minder itu sukanya cari aman. Oke, aku mau suatu hal yang aku terbiasa aja. Karena enggak jangan aku lah, aku sudah terbiasa seperti ini. Sudah terbiasa seperti ini, jangan aku. Orang yang minder itu tidak berani ngambil resiko. Maunya aman terus. Karena merasa tidak mampu, bahkan ada kesempatan untuk berkembang. Enggak mau diambil. Hanya karena merasa yang dia ada itu. Tahukah, minder itu bahaya sekali. Sikap minder yang selanjutnya adalah bahayanya apa? Ketergantungan kepada orang lain. Bergantung sekali pada orang lain. Untuk validasi dalam hidupnya, untuk motivasi. Bayangkan setiap waktu orang minder cuma cari motivasi. Padahal dirinya itu harusnya tahu. Kalau Tuhan pilih, Tuhan gak salah orang. Pasti dia punya kemampuan. Gideon ini pada akhirnya dia memimpin bangsa untuk mengalahkan orang-orang Midian. Itu betulan. Dari orang yang berkata, Tuhanku aku yang paling kecil. Tapi beneran jadi pahlawan gak perkasa. Kadang kita itu perlu menaklukkan mindernya kita. Apalagi kalau kita tinggal dalam satu kota seperti Salatiga. Orang Salatiga bisa apa? Bisa banyak hal. Oh di Salatiga apa ada orang-orang yang bisa dipakai besar? Ada. Oh di Salatiga akan memungkinkan untuk berkembang dengan luar biasa? Bisa. Asal Tuhan bersama dengan Anda. Saya selalu tekankan tempat terbaik itu adalah dalam poros kehendak Tuhan. Kalau poros kehendak Tuhan Anda ditetapkan ada di Salatiga. Di sini Anda akan bersinar. Kalau Anda gak minder. Orang yang minder tuh susah dibawa maju. Susah dibawa maju. Dikit-dikit kasih kesempatan gak bisa. Bukan aku, salah orang. Makanya kayak Gideon. Dia tidak mengalami terobosan sampai di titik di mana dia tidak lagi melihat kepada dirinya. Tapi mulai melihat kepada Tuhan. Yang menyertai dirinya. Kadang kita perlu belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahaya sikap minder yang selanjutnya adalah melewatkan kesempatan. Sudah saya sampaikan, orang minder mau maju, orang lain dulu aja. Sayang. Mengalami stres dan kecemasan berlebihan. Bahaya selanjutnya. Kok bisa Pak Denny? Coba bayangkan, dia menjadi orang yang kehilangan passion, gak berani ambil resiko, ketergantungan orang lain, melewatkan kesempatan. Itu di pikirannya berkecamuk terus. Pasti orangnya akan mengalami stres dan kecemasan. Minder itu bahaya. Nah Gideon, dia itu gak pernah mengalami terobosan sama sekali. Sampai di titik akhirnya dia menang dari mindernya. Hari ini, kalau Anda jadi pribadi-pribadi, yang hari ini tahu ada janji Tuhan dalam hidupmu. Dan seakan-akan kok Anda terus merasa, gak mungkin aku, gak mungkin itu terjadi dalam hidupku. Sudahlah, buang itu. Percayalah kalau Tuhan sudah pilih, sudah tuntun, Tuhan juga yang akan sertai. Mimpi yang dari Tuhan itu memang besar. Karena mimpi itu akan mengubahkan hidup kita. Yang setuju katakan yes. Orang yang menerima mimpi dari Tuhan, Anda tuh harus tahu, mimpi itu mungkin Anda diterima di sini. Di titik di mana Anda masih carut marut. Lalu Anda melihat ke diri Anda, pasti gak mungkin. Makanya terus belajar lihat Tuhan. Sekalipun keadaanmu sekarang gak memungkinkan, serasa mustahil, lihat Tuhan, melangkah.
ikut sama Tuhan, nanti di saat penggenapan Anda itu akan tahu masa penantianmu sampai penggenapan ini yang tadi saya jelaskan. Itu adalah masa di mana Tuhan itu mempersiapkan Anda. Yang mungkin di sini orang yang selalu berkata, aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Saat Tuhan genapi itu, nanti Anda ke depannya akan menjadi orang yang seperti ini. Ngadepi tantangan, ngadepi hambatan, Anda mungkin akan berpikir, oke, gimana ya caranya? Oke, kita coba ya. Bukan lagi, oke, nggak bisa, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Janji Tuhan yang besar itu akan digenapi bukan dengan kapasitasmu yang kecil di sini, yang mengerti katakan yes. Janji yang besar itu akan digenapi dengan kapasitasmu yang jauh lebih besar, jauh lebih bagus, jauh lebih baik di titik ini. Makanya hari ini dalam perjalanan penggenapan, buang yang namanya perasaan-perasaan merasa Tuhan salah pilih aku. Aku gak mungkin menyelesaikan ini. Oh, aku ditempatkan di sini Tuhan, kenapa aku harus di sini? Buang yang seperti itu karena semakin Anda cuma mengeluh, kenapa aku harus di sini? Kotanya gak nyaman, kotanya begini Tuhan, kotanya sepi. Usaha ini aku ditempatkan di sini. Ini loh yang tak pimpin beda sekali. Semakin kita melihat begitu, semakin Anda membuang kesempatan, kapasitas hidup berkembang. Semakin Anda belajar untuk, oke, ya kotanya memang begini. Kondisi tempat pekerjaan yang sekarang aku ditempatkan, sekarang begini. Apa yang aku bisa ubah, apa yang bisa aku berikan dampak. Karena aku di sini ada sebuah tujuan yang besar yang Tuhan taruh. Bukan cuma sekedar untuk memindahkan aku di sini, tapi supaya kehidupanku berdampak. Yang mengerti katakan yes. Banyak orang kalau gak bisa lihat begini, dalam perjalanan penggenapan Anda akan selalu merasa, kayaknya gak mungkin aku. Kayaknya aku ini salah tempat, salah nih orangnya, bukan aku. Padahal kalau Tuhan itu sampai pilih Anda dan bawa Anda, tuntun Anda, percayalah, Allah kita gak pernah salah. Hanya kitanya yang tidak bisa memposisikan diri bahwa kita itu orang yang tepat. Yang mengerti katakan yes. Ayo rubah, ayo rubah. Sadari Tuhan tidak salah pilih orang. Buang perasaan-perasaan negatif. Buang rasa mindermu. Hari ini kalau engkau dapat suatu janji bahwa usahamu akan berkembang demikian ketika engkau dipindahkan ke kota seperti Salatiga. Engkau sebagai pimpinan toko atau apanya itu, Anda itu punya dampak itu akan terasa. Detik ketika Anda itu belajar melihat bahwa bukan lihat ke dirimu sendiri, tapi lihat kepada Tuhan yang menyertai diri kita. Hari ini mari belajar. Jangan merasa Tuhan salah pilih Anda. Yang mengerti katakan yes. Jangan merasa mimpi yang Tuhan kasih kepadamu untuk usahamu berkembang jadi besar. Kayaknya gak tepat di tanganku. No, Anda orang yang tepat. Hanya prosesnya yang Anda harus jalani. Prosesnya yang harus Anda ikuti. Yang mengerti katakan yes. Yang setuju katakan amin. Ya, katakan kanan kiri Anda, Tuhan gak salah pilih kamu. Ya, katakan sekali lagi, Tuhan tidak salah menempatkanmu. Yang kedua, Hakim-Hakim 7 ayat yang pertama dikatakan, adapun Yerubbaal, itulah Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Ini mau perang, ternyata kok malah disuruh terlalu banyak. Kalau perang itu harusnya kan banyak gitu loh. Kalau banyak menang, betul enggak? Harusnya itu begitu, tapi Tuhan tuh punya cara yang berbeda. Belum menggenapi sesuatu, baru mau melangkah, Tuhan sudah ingatkan Gideon, terlalu banyak tentaramu, yang ikut sama kamu tuh terlalu banyak. Lalu dikatakan seperti ini, ke dalam tangan mereka, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Yang kedua, kalau yang pertama kita belajar bagaimana Tuhan tidak mau kita menjadi, Tuhan tidak salah pilih orang, katakan Tuhan tidak salah pilih orang. Yang kedua,
Tuhan tidak mau kita menjadi sombong saat meraih visi atau tujuan atau janji itu. Makanya dari awal kalau Anda lihat ini ternyata Gideon itu sudah diingatkan terlalu banyak yang sama kamu. Jangan-jangan nanti orang Israel memegah-megahkan diri. Berarti kondisi yang Gideon alami ternyata suatu kondisi yang tadinya itu kelihatannya semuanya wah ini fine. Ayo perang, banyak kok yang sama aku, betul enggak? Ayo perang, ini loh 22.000 tambah berapa sisanya. Masih banyak tuh 30.000 orang sama aku. Tahu gak Bapak Ibu? Tuhan berkata terlalu banyak. Jangan nanti orang Israel memegah-megahkan diri. Hari ini kalau Anda itu menghadapi keterbatasan. Rasanya kok aku ini berusaha sendirian nih. Tempat ini kok enggak support. Usaha ini kok kayaknya kanan kiri enggak nolong malah nyikut. Sadari, di balik keterbatasan itu Tuhan tetap bekerja. Yang setuju katakan yes. Tuhan tetap bekerja sekalipun Anda mengalami keterbatasan. Kenapa? Karena Tuhan mau Anda semakin mengandalkan Tuhan. Bukan malah sombong dan merasa mampu dengan kekuatanmu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Gideon loh dibilang terlalu banyak. Jadi kalau hari ini kita mengalami kesulitan-kesulitan. Sadari justru di situ titik terbaik untuk kita mulai belajar mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan yes. Lihat di sini Bapak Ibu. Dalam hidup kita menuju penggenapan visi, kita boleh punya kemampuan, sumber daya dan dana, bahkan kepandaian. Tapi kita harus selalu sadar bahwa yang paling utama kita itu butuh Tuhan. Katakan butuh Tuhan. Karena lebih keras butuh Tuhan. Nah lihat di sini, kenapa kok kita butuh Tuhan? Karena kita itu punya batasan. Dalam hidup kita manusia itu punya batasan. Batasan apa saja? Yang pertama batasan waktu. Waktu hidup kita itu terbatas. Anda punya janji Tuhan untuk pekerjaan Anda, keluarga Anda pun waktumu itu terbatas. Waktumu terbatas. Kita tidak hidup selamanya. Yang mengerti katakan amin. Kita nggak hidup selamanya. Tapi Tuhan kita itu kekal. Jangan salah. Tuhan kekal. Tuhan yang sama di masa mudamu adalah Tuhan yang sama yang menuntunmu di masa tuamu. Yang setuju katakan yes. Maka dari itu hari ini dalam setiap musim hidup kita. Mau kita muda sampai tua nanti. Dia itu Allah yang sama. Belajar andalkan dia. Andalkan Tuhan. Anda mau menggenapi perjalanan ini bersama dengan siapa? Apakah dengan kekuatanmu sendiri atau dengan Tuhan? Kalau dengan Tuhan, mari lihat bahwa kita tuh harus sadar bahwa ada batasan waktu dalam hidup kita di mana kita itu gak hidup selamanya. Kalau kita tahu itu, ayo andalkan Tuhan. Karena semakin kita mengandalkan Tuhan, Anda akan lihat yang dari lama akan mungkin mengalami percepatan. Yang dari tidak ada jalan, seakan-akan tiba-tiba ada jalan. Kenapa? Karena Tuhan di depan kita yang membuka jalan, Tuhan yang di depan kita yang menuntun kita. Yang percaya katakan yes. Batasan yang selanjutnya mungkin adalah batasan tenaga. Kita itu bahkan sebagai manusia butuh istirahat. Katakan kanan kirimu, istirahat. Ya, ngomong sama kanan kirimu, kerja boleh. Ya, katakan kanan kirimu, tapi harus tetap punya istirahat yang baik. Ya, jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda itu kerja. Lihat ya, makanya ada ayat Alkitab pernah dengar ini gak? Tuhan memberkati waktu kita tidur. Jam tidur. Jangan terus kerja, nanti jam kerja malah tidur. Balik-balik. Ayo rubah. Yang mau katakan yes. Kita tuh punya batasan loh. Makanya kalau kita sadar ini, kita tuh tahu kepada siapa kita harus mengandalkan hidup kita. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Hidup kita harus semakin andalkan Tuhan. Nah lihat selanjutnya, batasan apa? Batasan perasaan. Katakan perasaan. Kata lebih keras perasaan. Perasaan maksudnya apa? Perasaan kita itu sebagai manusia sangat mudah digoncang. Betul gak? Ada yang mungkin kalau itu masalah keluarga, goncangnya itu mempengaruhi etos kerja. Kalau soal anak, perasaannya itu goncangnya itu sampai mempengaruhi cara dia bekerja itu berubah. Kepikiran, gak fokus. Lihat ya,
Kita tuh harus tahu, kita tuh punya batasan-batasan ini. Nah kalau kita nggak ngandalkan Tuhan, kita mau ngandalkan siapa? Karena jika bukan Tuhan yang menjaga hati, bahkan arah langkah kita, percaya nggak Bapak Ibu, kita tuh udah lama keluar dari rencana Tuhan. Berapa banyak di antara kita pernah dikecewakan? Berapa banyak di antara kita sama keluarga sendiri loh, diremehkan, gak dianggap. Berapa banyak di antara kita sama keluarga sendiri, gesekan begitu rupa. Kalau Tuhan gak jaga hati kita itu sudah mental dari mungkin malah gak Tuhan-Tuhanan lagi. Mungkin bahkan merasa bahwa oke, aku gak di sini. Berapa banyak kita itu butuh Tuhan bahkan untuk menjaga perasaan dan hati kita yang mengerti katakan yes. Ada batasan-batasan ini yang memang muncul. Bahkan di tempat kerja, kalau Anda tahu ada visi Tuhan di situ dan Anda ditempatkan di situ, orang-orang yang Anda pimpin itu gak bisa punya etos kerja seperti Anda. Lalu Anda itu akan lihat capek rasanya perasaanmu. Ingat, ada Tuhan yang selalu menghibur. Ada Tuhan yang akan menjaga hatimu. Izinkan Tuhan itu masuk. Sehingga Anda bisa melihat timmu bukan marah tapi malah membangun mereka. Sehingga punya kapasitas yang sama. Punya pace yang sama untuk bekerja. Yang mengerti katakan yes. Ayo belajar. Menuju penggenapan kita itu sangat butuh mengandalkan Tuhan. Ada banyak orang tuh gak bisa lihat ke sana sehingga apa? Maaf ya, batasan waktu tadi sering jadi momok. Gak punya waktu untuk keluarga. Gak punya waktu untuk anak. Gak punya waktu untuk refreshing, recharge. Gak ada. Akhirnya nanti kalau burn out karena tenaga sendiri, keluar dari rencana Tuhan. Siapa yang salah? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar. Belajar mengandalkan Tuhan. Katakan kanan kiri Anda, belajar andalkan Tuhan. Ya, jangan merasa mampu dengan kekuatanmu sendiri. Jangan sombong. Tuhan tuh gak suka orang sombong. Tuhan gak suka orang sombong. Lihat di sini Bapak Ibu, Amsal 16 ayat 18. Kesombongan itu mendahului kehancuran dan keangkuhan mendahului kejatuhan. Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Tahukah salah satu bentuk kerendahan hati kita dalam perjalanan kita menuju penggenapan janji Tuhan adalah kerendahan hati untuk berkata, Tuhan, tanpa Tuhan aku gak bisa apa-apa. Masih gak gitu? Boleh gak saya share apa adanya? Dalam perjalanan ini, visi yang Tuhan taruh dalam hidup saya pribadi. Sampai hari ini saya masih berkata, Tuhan, ayo sama Denny melangkah. Kalau enggak, aku enggak bisa apa-apa. Dan aku bukan siapa-siapa. Aku tetap butuh Tuhan. Berapa di antara kita memulai dengan Tuhan, tapi di perjalanan kita lupa. Ada Tuhan yang menyertai kita. Dan kita anggurkan seakan enggak peduli. Ayo ingat kembali. Ingat kembali. Tanpa Tuhan kita itu enggak bisa apa-apa. Yang mengerti katakan yes. Katakan pada kanan kirimu, tanpa Tuhan engkau tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi hari ini kalau Anda membangun visimu dalam pekerjaan, keluarga, hubungan semuanya. Pastikan, selalu ingat. Untuk kita selalu mengakui, tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Gak bisa. Semua itu karena anugerah Tuhan. Percayakah? Saya bahkan pernah ngomong kan, orang yang mengalami promosi dari Tuhan. Di pekerjaan sekalipun, itu bukan cuma bicara tentang berkat untuk hidupmu saja. Itu juga bicara tentang pengaruh dalam hidupmu semakin luas untuk orang-orang semakin bisa melihat Kristus melalui hidup Anda yang mengerti katakan yes. Maka dari itu belajar andalkan Tuhan. Sehingga bahkan nanti kalau ada pencapaian-pencapaian Anda tuh selalu ingat. Selalu ingat. Bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Kalau enggak, kita enggak bisa apa-apa. Dan selalu juga ingat untuk belajar, untuk apa? Dituntun dan dikoreksi oleh orang-orang yang Tuhan tetapkan. Saya sampai hari ini dalam perjalanan visi yang Tuhan taruh dalam hidup saya, ada pemimpin-pemimpin rohani itu yang saya buka ruang untuk tuntun dan koreksi saya. Saya bahkan pernah sampaikan ke pemimpin saya, kalau saya kedapatan salah, saya siap taruh semuanya. Kalau memang saya salah, saya siap didisiplin, saya siap ditegur. Kenapa?
Karena saya mau buka ruang dan mengakui bahwa saya ini tetap Denny Santoso yang sama. Mau punya jabatan, gak punya jabatan, saya sama. Saya tetap butuh orang yang Tuhan tetapkan untuk menolong saya. Saya masih butuh Tuhan untuk menuntun saya. Saya juga butuh orang yang Tuhan tetapkan untuk menolong saya. Koreksi saya. Sehingga perjalanan saya menuju penggenapan visi itu menjadi lebih dalam tanda petik damai. Karena ada orang-orang yang menjagai, yang mengerti kataan yes. Ayo sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, mari belajar. Dalam hidup kita perlu belajar. Yang pertama kita belajar, Tuhan tidak pernah salah menaruh visi kepada setiap orang. Gak pernah salah orang. Yang kedua, Tuhan tidak mau kita menjadi sombong saat meraih visi. Bahkan mulai dari awal selalu ingat keterbatasan tadi. Kalau Anda mengalami keterbatasan, mengalami tantangan. Baru awal kalau sudah masalah, ingat Gideon. Tuhan malah ngomong, terlalu banyak. Yang takut suruh pulang aja, 22.000. Ya, jadi kalau susah dikit, jangan komplain. Di situ mungkin Tuhan sedang ngajar kita untuk apa? Andalkan Tuhan, bukan manusia. Yang setuju katakan yes. Ya, dan lihat di sini. Yang ketiga, Hakim-Hakim 7 ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak. Coba bayangkan Bapak Ibu. Rakyat, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Yang ketiga, mari kita belajar. Saat mengerjakan visi, jangan fokus hanya pada kebutuhan pribadi. Contoh ajari. Bagaimana orang yang berfokus pada dirinya dan kebutuhannya sendiri itu gak akan bisa menyelesaikan visi Tuhan. Kok bisa? Lihat sini. Bapak Ibu, orang yang sampai berlutut minum air itu sudah benar-benar lupa bahwa kondisinya sedang berperang. Lupa bahwa dirinya itu, orang perang itu gak bisa cuma diam loh. Orang perang itu harus siaga. Anda pernah main paintball? Pernah main paintball? Saya itu pernah loh, lemes siti leyeh-leyeh gini, ditembak dari samping, kenceng banget, biar sampai sininya saya itu biru. Saya itu ngerti betul, itu cuma main paintball, itu naik pistol beneran, Anda nasta, baik gitu kan. Tembus saya, kenapa? Cuma lengah, saya cuma santai sebentar. Padahal sepanjang permainan paintball itu mau maju, nengok sedikit gini aja, itu mikir, karena kelihatan dikit langsung tembak. Saya baru gini, kelihatannya kosong, santai gini, tembak, diar. Sini saya memar, biru ngecap gitu. Bukan cat itu beneran sakit loh, walaupun pecah. Tapi tahukah, di situ orang perang tuh gak bisa santai. Orang perang gak bisa santai loh. Orang yang begitu langsung minum gitu, tiba-tiba dari atas dipanah atau dipenggal gitu, selesai. Tahukah, bedanya apa? Yang 300 tuh minumnya gini nih. Masih bisa ngamati. Mereka masih bisa ngelihat. Oke, rekan-rekannya gimana? Yang satunya itu berlutut begini dan gitu loh. Masa saya mau meragakan yang begitu? Kan gak mungkin. Tapi yang satunya tuh begini nih. Sadar ya bedanya ya? Yang bedanya tuh satu itu minum sambil bisa memperhatikan yang lain. Yang satunya gak bisa. Yang satunya itu tipikal egois. Yang cuma langsung kepalanya nurun. Jilat pakai lidah. Beda ya, beda. Makanya kalau Anda lihat,
egois, yang satu bisa ngamati kanan kirinya gimana, aman gak? Di sini mari kita belajar. Mari kita belajar. Visi yang dari Tuhan gak pernah berhenti hanya untuk dirimu sendiri. Yang mengerti katakan yes. Makanya orang yang terlalu hanya memikirkan diri sendiri gak bisa menyelesaikan visi Tuhan. Percayalah, Anda tidak akan bisa menyelesaikan visi Tuhan. Karena visi yang dari Tuhan itu selalu, yang pertama, lebih besar daripada kepentingan pribadi. Lebih besar. Pasti lebih besar. Gak cuma, memberkati aku, betul. Pasti memberkati. Tapi gak ujungnya cuma memberkati Anda. Pasti hidup Anda itu mau dibawa Tuhan sesuatu. Sehingga kehidupanmu itu membawa banyak orang kenal Tuhan melalui hidupmu. Banyak orang diberkati melalui hidupmu. Yang percaya katakan yes. Ya, visi yang dari Tuhan juga selalu apa? Menyentuh banyak orang. Gak cuma satu orang, menyentuh banyak orang. Menyentuh banyak orang. Dan juga visi yang dari Tuhan selalu ujungnya adalah membawa keselamatan dan pemulihan. Pasti. Kalau enggak akan punya dampak yang besar. Coba bayangkan, orang yang egois tadi, jangan kamu mengerjakan visi. Percaya enggak Bapak Ibu? Orang yang tadi minum pakai gini, itu kalau perang egois. Egois sekali. Pasti kocar kacir. Pasti lari duluan. Tapi orang yang bawa gini loh. Kita bisa ngamati, oke, sebelah kanan kiriku aman ya. Ini oke ya, di sana aman. Minumnya tuh sambil ngamati bisa. Ini pos perang kok gini. Udah kelihatan, Tuhan tuh ajar loh. Orang kalau terlalu egois dengan dirinya sendiri, dengan kebutuhan pribadinya. Orang yang seperti itu gak bisa selesaikan visi Tuhan. Maka dari itu hari ini mari belajar. Visi yang besar dari Tuhan itu pasti punya dampak bukan cuma kepada hidupmu, tapi juga berdampak besar bagi kehidupan orang-orang di sekitarmu. Yang percaya dan yakin katakan yes. Ya, pasti. Makanya hari ini ayo lihat. Saya ketemu dengan orang-orang yang punya visi yang dari Tuhan. Sungguhan loh. Keberadaannya itu bisa bawa dampak untuk bahkan orang-orang yang kerja sama dia itu akhirnya satu-satu. Bisa ngelihat Yesus loh dalam hidupnya. Bisa ngelihat kayak ngerasa orang Kristen beda ya. Sampai akhirnya satu-satu tuh kenal Tuhan loh. Tapi juga ada orang Kristen yang cuma fokus sama diri sendiri. Gak peduli uang mimpinnya semau-maunya, kasar. Lalu akan muncul, ya ngono kuwi orang Kristen. Jangan. Ya begitulah orang Kristen, jangan. Orang Kristen gak gitu. Yang percaya katakan yes. Maka dari itu hari ini, ayo sama-sama belajar. Jika visi hanya membuat hidup kita nyaman, itu bukan visi. Itu ambisi. Dan itu ambisi pribadi. Kalau visi hanya membuat hidup kita nyaman, percayalah, itu hanya ambisi pribadi. Visi yang dari Tuhan selalu akan berdampak besar. Bukan berarti hidupmu gak nyaman, bukan. Tapi kehidupanmu itu rasanya mau nyantai untuk gak mau ngapa-ngapain. Selalu mikir, orang mana nih yang akan mengalami perkenanan Tuhan berikutnya. Orang mana yang bisa aku pengaruhi untuk punya dampak yang besar dalam hidupnya. Bahkan Anda akan lihat satu persatu dari orang-orang sekitarmu kenal Tuhan melalui kehidupan Anda. Yang percaya katakan yes. Makanya hari ini dalam jalan penggenapan visi Tuhan, sadari yang pertama, Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Tuhan gak pernah salah pilih orang. Gak pernah. Yang kedua, belajar untuk tidak sombong. Belajar andalkan Tuhan. Bahkan kalau Pak Denny, tapi ini baru mulai loh. Tantangannya besar. Ingat Gideon. Gideon disuruh mulangkan. Justru di balik keterbatasan itu Tuhan itu mau bekerja. Makanya di dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi nyata. Dan baru nantinya yang ketiga. Makin Anda sadar di sini. Anda bisa melihat visi yang dari Tuhan. Gak akan membuat kita hanya condong kepada kepentingan pribadi kita. Tapi visi yang dari Tuhan akan membuat hidup kita itu semakin ngerti keberadaanku ini membawa dampak, keberadaanku ini membawa manfaat, keberadaanku ini membawa orang-orang akhirnya mengenal Yesus melalui apa yang aku kerjakan, melalui kehidupanku, melalui keteladananku, melalui keluargaku. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Allah kita, amin. Ya, ada 3 aplikasi untuk kita. Yang pertama, sadari Tuhan tidak pernah salah memilih siapa yang akan mengerjakan visinya.
Tuhan gak pernah salah pilih. Kalau Tuhan pilih Anda, berarti ia melihat potensi yang mungkin belum Anda lihat. Jalani aja. Yang kedua, jaga kerendahan hati dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan. Perlu rendah hati. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, tapi tetap bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sadari, visi yang dari Tuhan tidak pernah berujung pada dirimu saja, tetapi selalu pada keselamatan jiwa-jiwa di sekitarmu. Yang setuju katakan yes. Ya.